Ketika presiden bangun, dia langsung merasa seolah-olah langit runtuh. Di sampingnya ternyata ada seorang yang sangat gemuk seberat 300 jin. Dia tidak bisa menahan rasa mual dan segera berlari ke toilet untuk muntah. Gadis gemuk itu juga terbangun dengan wajah bingung. Tetapi kebetulan mendengar presiden di toilet mengatakan ingin mencari dia untuk perhitungan, orang ini naik ke tempat tidurku, aku tidak akan melepaskannya. Ketika mendengar bahwa sang presiden ingin menuntutnya, si gadis gemuk ketakutan dan segera mengambil pakaian serta sepatunya lalu melarikan diri. Dalam sekejap 6 tahun berlalu, dan setelah malam itu, sang presiden mengalami efek samping. Sementara itu, Nyonya Tua sangat khawatir mencari istri untuk presiden. Setiap hari membawa berbagai wanita ke hadapan presiden. Namun, presiden hanya melihat sekilas, lalu pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter. Dokter mengatakan bahwa presiden menderita sindrom aversi, di mana setiap kali bersentuhan dengan wanita, dia akan pingsan tanpa bisa dikendalikan. Begitu mendengar ini, Nyonya Tua langsung berpikir, bukankah ini berarti keluarga mereka akan terputus keturunannya? Hal itu membuat Nyonya Tua hampir kehabisan napas. Namun, saat itu juga, seorang anak laki-laki berlari masuk, bertanya kepada dokter tentang kondisi kesehatannya. Ketika Nyonya Tua melihat anak laki-laki itu, matanya langsung membelalak, karena anak laki-laki itu sangat mirip dengan penampilan presiden saat kecil. Dia segera menangkap anak laki-laki itu, dan berkata bagaimana anaknya bisa menjadi sekecil ini. Apa kesimpulan yang diambil oleh Yunding? Kenapa aku jadi sekecil ini? Ibu, apakah kamu salah orang? Benarkah? Pada saat ini, di sampingnya, sang presiden juga menenangkan ibu tua bahwa dia salah mengenali orang. Baru saat itulah sang Nyonya Tua menyadari bahwa anak laki-laki itu bukan putranya. Namun, melihat wajah anak laki-laki itu yang persis seperti wajah presiden direktur saat kecil, dia merasa yakin bahwa anak laki-laki itu pasti cucu sulungnya. Maka dia segera bertanya kepada presiden direktur apakah sebelumnya pernah berhubungan dengan wanita manapun, dan presiden direktur pun langsung teringat pada orang gemuk 300 jin itu. Jangan sebut wanita itu padaku. Begitu mendengarnya, Nyonya Tua langsung sangat senang, karena ini juga menunjukkan bahwa sang presiden memang pernah berhubungan dengan wanita lain. Maka Nyonya Tua segera bertanya lagi, berapa umur anak laki-laki itu, dan di mana ayah dan ibunya sekarang? Dan anak laki-laki itu juga mengatakan bahwa dirinya berusia 5 tahun. Tidak punya ayah, hanya ada ibu yang merawatnya. Hasilnya, begitu mendengar ini, Nyonya Tua langsung yakin bahwa anak laki-laki itu adalah cucu besarnya. Jadi dia segera meminta dokter untuk mengatur tes DNA. Kamu gila, aku tidak gila. Hanya ingin melihat apakah anak ini benar-benar keturunan Hu Jia. Ini adalah saat ibu si anak laki-laki datang. Si anak laki-laki segera meminta dokter memberitahu ibunya bahwa dia bisa keluar dari rumah sakit. Dan juga meminta dokter untuk tidak memberitahu ibunya bahwa dia pernah ke sini. Kamu belum sembuh. Kenapa buru-buru keluar dari rumah sakit? Ibu saya bekerja keras mencari uang sendirian. Saya ingin cepat keluar agar ibu bisa bekerja. Anak saya lebih tidak tahu apa-apa. Bagaimana bisa terkena leukemia? Pada saat itu, ibu si kecil membuka pintu dan masuk. Sementara sang presiden kebetulan sedang memegang ponsel untuk menerima telepon. Si kecil segera mendekati ibunya. Dokter, mengingat perkataan Nyonya Tua tadi, juga segera mengikuti dan dengan sengaja mengatakan bahwa masih perlu membawa si kecil untuk melakukan pemeriksaan, meminta wanita itu untuk pulang dulu dan menyiapkan buku catatan medis. Bagus, Dokter Huang benar-benar tahu caranya membawa anak itu tes DNA. Hasil tes segera keluar, dan ternyata si kecil memang benar adalah cucu besar Nyonya Tua. Maka dokter segera pergi ke kamar si kecil. Ini adalah tuan muda keluargaku. Kenapa kalian beri kamar sekecil ini? Maksudnya bagaimana ini? Cepat ganti kamarnya sekarang juga. Direktur Huang saya tidak tahu. Apa kalian tahu dia ini cucu ketua dewan rumah sakit? Mana bisa kalian kasih kamar sejelek ini? Mengapa masih bengong? Cepat pindahkan si kecil ke kamar VIP dan beri perawatan terbaik. Oh baik, Direktur. Itu apa maksudnya? Tidak. Lebih baik saya akan menjaganya sendiri saja. Hasilnya, saat wanita itu masih bingung, anak laki-laki itu dipindahkan ke kamar VIP. Segera setelah itu, dokter buru-buru menelepon Nyonya Tua. Tetapi Nyonya Tua saat itu sedang menanyai presiden tentang wanita itu di masa lalu. Dan presiden merasa mual memikirkan wanita gemuk 300 jin itu. Bahkan mengancam Nyonya Tua bahwa jika terus bertanya, dia akan menjadi biksu. Akibatnya, Nyonya Tua langsung pingsan karena marah. Pada saat yang sama, wanita yang belum tahu situasi sebenarnya bersiap membawa anak laki-laki itu ke rumah sakit lain untuk perawatan, namun tak disangka bertemu dengan mantan pacarnya. Pada saat itu, nenek juga kebetulan dibawa ke rumah sakit dan melihat cucu besarnya yang terjatuh di tanah. Saat itulah wanita itu baru menyadari bahwa orang yang baru saja ditabraknya adalah mantan pacarnya. Ketika wanita itu masih seorang wanita gemuk seberat 300 jin, mantan pacarnya sengaja melamarnya untuk mempermainkannya. Setelah wanita itu setuju, baru dia tahu bahwa itu hanya taruhan mereka. Tujuannya adalah untuk membuat semua orang menertawakan wanita itu. Akibatnya, wanita itu marah dan meminum sebotol penuh alkohol, yang membuatnya secara tidak sengaja masuk ke kamar presiden. Melihat mantan pacarnya tidak mengenali dirinya yang sekarang, wanita itu segera ingin pergi, tetapi tidak disangka dihentikan oleh wanita licik di sampingnya. Hei, bukankah kamu si gendut? Ngapain kamu di sini? Hei, apa benar ini si gendut? Oh, jadi kamu si gendut yang dulu suka kita suruh-suruh itu, Setelah mantan pacar mengenali wanita itu, dia sengaja menghina wanita itu lagi. Bahkan mengatakan anak laki-laki itu entah dari mana asalnya, karena hanya pengemis yang mau padamu. Melihat anak laki-laki itu tampak sakit-sakitan, mereka kembali menghina wanita itu, pasti membuatnya kotor. Wanita itu tidak ingin meladeni mereka. Siapa sangka mereka sama sekali tidak berniat membiarkan wanita itu pergi, bahkan langsung menampak. Beraninya kamu mengacukan. Sementara itu, setelah bangun, nenek akhirnya melihat laporan tes DNA cucu besarnya, lalu segera ingin mencari anak laki-laki itu, sambil menelepon presiden, kamu harus segera keluar dari rumah sakit, apalagi rapat, anak di rumah sakit itu adalah darah dagingmu, aku adalah darah dagingnya, kamu membiarkannya menderita di luar selama 6 tahun, 6 tahun? Apa? Kamu membuat mereka ibu dan anak menderita. Kamu ini adalah seorang pendosa. Sekarang juga segera cari wanita itu untukku, nikahi dia, berikan mereka ibu dan anak sebuah status. Aku beritahu kamu, ini bukan negosiasi, ini perintah. Kalau tidak, anggap saja kamu tidak punya ibu seperti aku.
Namun sang presiden tidak pernah menyangka bahwa wanita gemuk itu ternyata melahirkan anaknya. Sementara itu wanita tersebut masih diganggu oleh mantan pacarnya yang memaksanya berlutut meminta maaf sebelum mereka diizinkan pergi, bahkan menendang anak laki-laki itu hingga jatuh ke tanah. Saat itulah nyonya tua datang. Hei, beraninya kamu menyentuh cucu dan menantuku. Hei kamu orang jahat, aku akan menyeretmu ke penjara sekarang juga. Rekan kerja dan presiden juga sudah tiba di rumah sakit.